Jihad pada masa Kanjeng Nabi mengangkat pedang. Nah, zaman kita sekarang, akhir zaman, jihad yang terbesar ialah memerangi angkara murka yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Angkara murka ini loh diperangi. Itu tugas murid. Murid nih hidup jangan santai-santai, banyak tugasnya. Yang pertama tadi apa? Berserah diri. Berserah diri artinya mati. Mati artinya tidak banyak keinginan, tidak banyak kemauan, tidak banyak ambisi, tidak banyak impian. Namanya berserah ini seperti apa? Kalau dimandikan ya dimandikan, dikapani ya dikapani, disolatkan ya disolatkan. Ini kalau dimandikan lari, yang mandikan ya lari. Kalau sampai hati kamu berubah, hatimu berubah kepada guru, ada rasa nggak seneng, ada rasa benci dikit aja sama guru, walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan limpahan karunia kesehatan dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di dalam kesempatan yang mulia ini dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadiri, mengikuti, menyimak kajian di majelis pada malam hari ini. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik dimanapun berada. Mudah-mudahan malam ini Allah membuka hati kita untuk terus menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini Allah turunkan kepahaman ilmu, kelembutan hati, ampunan, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini sebetulnya kami ingin menyampaikan kajian, tapi ada beberapa murid yang sepertinya masih banyak pertanyaan, ya. Jadi malam ini kembali karena ini untuk untuk murid-murid yang baru, ya, dan yang lama agar supaya lebih paham. Yang lama insya Allah sudah paham, ya. Dan yang baru-baru ini sepertinya masih banyak yang simpang siur, ya, masih belum terlalu memahami ajaran dari perguruan kita, ya, bahwa perguruan kita, ya, ini pertanyaannya saya jadikan satu sebagai uraian, ya, supaya tidak bingung nanti murid-murid yang baru memahami perguruan kita, ya. Jadi uraian ini insya Allah menjawab semua pertanyaan, ya.
dari Bapak Ibu yang ada di daerah-daerah yang masih bingung, masih belum paham dan masih mengambang pemahamannya. Yang pertama ialah perguruan kita mengajarkan dasar daripada fondasi agama, ya. Jadi makrifat itu kajian dasar, ya. Kalau ada orang bilang ilmu makrifat itu ilmu yang tinggi, artinya berarti beliau belum belajar. Karena yang sudah belajar akan memahami ilmu makrifat ini ilmu dasar, ilmu TK, ya. Dasar supaya nanti ketika menjalani ilmu hakikat, tarekat dan syariat bisa istiqomah, supaya bisa selaras dengan apa yang dijalankan. Jadi perlu pondasi dulu. Ibarat rumah, saya kiaskan tanpa pondasi pasti akan runtuh. Artinya apa? Bahwa belajar agama yang setengah-setengah, hanya syariatnya atau syariat sama torekohnya, ya, itu nanti akan goyah iman karena tidak ada dasar, tidak ada pijakan, tidak ada pondasi. Ibarat rumah itu tanpa pondasi membangun atap pasti roboh, ya. Seperti itu juga perguruan mengajarkan pondasi sebelum beragama, beragama Islam, pondasi supaya ketika masuk bersahadat, ketika masuk ke dalam agama Islam bisa diakui di sisi Tuhan dan di sisi manusia. Karena ini sangat penting, dasar ini sangat penting. Artinya apa? Disinilah duduk penyandaran diri kesadaran bahwa setiap umat diwajibkan untuk selalu sadar dia esa dengan Tuhan. Itu sangat penting. Oleh sebab itu saya katakan pondasi ini vital, sangat diperlukan. Karena tanpa pondasi umat yang menjalankan agama Islam akhirnya akhlaknya, budi pekertinya, amal ibadahnya semua menyimpang. Menyimpang bagaimana? Menyimpang artinya terdapat banyak kesirikan dalam menjalani amal ibadah itu sendiri. Sangat penting, ini sangat vital. Oleh sebab itu ketika kita murid yang baru, tolong dipahami, ketika mendapatkan kata-kata bahwa ilmu makrifat itu berbahaya, ada seperti itu. Ilmu makrifat itu bisa menyebabkan orang gila. Orang makrifat itu, belajar makrifat itu kalau salah-salah bisa seperti orang bingung katanya. Iya, betul memang. Karena biasanya belajar tanpa pembimbing, belajar tanpa guru, ya. Kalau ada yang membimbing, ada gurunya, dibaiat insya Allah sampai kepada Allah melalui junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik ya, yang di daerah-daerah sekarang paham bahwa ilmu kita pondasinya agama,
bukan ilmu yang di luar agama ya. Justru ini sangat penting, sangat vital, karena ini menghasilkan kualitas hamba yang sangat murni kehambaannya ya, tanpa diembel-embeli dengan pamrih sedikit pun ya. Karena dengan belajar ilmu di perguruan yang diharapkan sebelum orang syahadat, sebelum orang sholat, sebelum orang menjalankan puasa, sebelum orang menjalankan zakat, sebelum seseorang ketika mampu berangkat ke tanah suci Mekah untuk umroh atau haji, sebelum itu semua ya, diharapkan seorang umat sudah berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa lewat syahadatnya. Ini sangat penting, penyandaran. Karena di sini murid disandarkan, dimatikan sebelum dia kelewat batas, disadarkan. Biasanya tadinya sebelum kenal perguruan, syahadat hanya diucap di lisan saja. Tapi setelah mengenal perguruan, bersyahadatnya yang pertama disaksikan dengan ilmu, yang kedua dirasakan dengan iman. Ya? Bagaimana penjabarannya? Ketika lisan mengucap, kita harus sadar, ya. Syahadat sangat penting. Karena itu kunci. Kalau syahadatnya tidak benar, selama 70 tahun ibadah pun ibadahnya tidak akan diterima. Nah, karena kenapa? Syirik terus. Dia berdiri untuk ibadah, tapi dia mengakui dia yang ibadah. Itulah masalahnya. Itu masalahnya. Syirik yang tersembunyi ini sangat berbahaya. Itu loh. Tapi kalau sudah mengenal ilmu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, artinya dua nama, satu jua orangnya, Allah dan Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah itu sisi batin, sisi ruhani. Dikatakan Allah lah yang mawujud, tidak ada yang lain, karena Allah mengemban sifat kebesaran Tuhan. Bagaimana mau mengenal Tuhan sedang Tuhan itu laisa, jauh tidak berjarak, dekat tidak tersentuh? Apakah itu? Diwakilkan melalui sifatnya, nyata menjadi ruh, masuk ke badan jadi nyawa, dikeluarkan, dinyatakan lagi menjadi nafas, bersentuhan enggak? Enggak. Jauh. Jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuhan. Nafas itu loh. Repot betul. Sangat sederhana. Tapi jangan menyatakan bahwa nafas itu Tuhan. Ya, salah. Nafas itu masih dikatakan kezohiran sifat kebesarannya. Lah, kezohiran sifat kebesarannya saja kita susah mengenali, apalagi yang punya zat dan sifat itu sendiri. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat, lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok, penemune wong sing ora ngerti marang ilmu.
Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake, ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.